Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen dan komunikasi krisis dari perspektif humas. Manajemen dan komunikasi krisis adalah dua aspek yang penting dalam praktek hubungan masyarakat. Keduanya perlu untuk memastikan organisasi dapat mengatasi situasi krisis dengan efektif dan meminimalkan dampak negatif terhadap reputasi dan operasionalnya. Jadi, berikut adalah materi tentang manajemen dan komunikasi krisis dari perspektif humas. Yang pertama kita masuk yaitu pengertian krisis di dalam humas. Krisis dalam konteks humas adalah suatu situasi yang mengancam reputasi, operasional, atau keberlanjutan suatu organisasi. Krisis dapat muncul secara tiba-tiba atau berkembang dari masalah yang kecil yang tidak segera ditangani. Kemudian, kita masuk yang kedua, tahapan manajemen krisis. Jadi, manajemen krisis biasanya terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, yaitu identifikasi krisis. Jadi, kita mengidentifikasi potensi krisis sebelum terjadinya dengan melakukan analisis risiko. Yang kedua, perencanaan krisis. Menyusun rencana krisis yang mencakup prosedur operasional standar, peran, dan tanggung jawab tim krisis, dan skenario tanggapan. Yang ketiga ada respon krisis. Melaksanakan rencana krisis ketika situasi terjadi. Jadi ini itu termasuk pengumpulan informasi, koordinasi dengan tim internal, dan komunikasi dengan publik. Jadi yang terakhir kita masuk pemulihan pasca krisis. Jadi kita melakukan evaluasi dan perbaikan setelah krisis mereda untuk memperkuat kemampuan organisasi dalam menghadapi krisis di masa depan. Selanjutnya kita masuk komunikasi krisis. Jadi komunikasi krisis adalah upaya untuk mengelola informasi dan pesan kepada publik selama situasi krisis. Jadi ini itu bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat, meredakan ketakutan, dan mempertahankan kepercayaan publik. Jadi elemen penting dalam komunikasi krisis meliputi yang pertama ada transparansi. Jadi menyampaikan informasi dengan jujur dan terbuka kepada khalayak. Kemudian yang kedua ada kecepatan. Memberikan respon yang cepat untuk menghindari spekulasi dan desas-desus. Kemudian yang ketiga ada konsistensi. Menyampaikan pesan yang konsisten di berbagai saluran komunikasi. Kemudian yang terakhir ada empati. Menunjukkan kepedulian dan empati terhadap mereka yang terkena dampak dari krisis itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke strategi komunikasi krisis. Jadi ada beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam komunikasi krisis, yaitu membentuk tim krisis. Tim ini terdiri dari anggota yang memiliki peran spesifik seperti juru bicara, tim media sosial, dan pengelola informasi. Kemudian mempersiapkan pernyataan. Menyiapkan pernyataan pers dan tanggapan yang sudah disetujui untuk digunakan di saat krisis. Lalu, ada menggunakan saluran komunikasi yang tepat. Jadi menentukan saluran yang paling efektif untuk menjangkau audiens seperti media sosial, website resmi, atau konferensi pers. Lalu yang terakhir ada latihan simulasi krisis. Jadi melakukan latihan rutin untuk memastikan tim siap untuk menghadapi krisis. Kemudian yang terakhir kita masuk contoh kasus. Jadi misalnya itu di sebuah perusahaan teknologi menghadapi krisis besar karena pelanggaran data. Jadi humas perusahaan harus segera merespon dengan cara yaitu yang pertama mengumumkan insiden tersebut dengan cepat dan jelas. Yang kedua, mengambil tanggung jawab dan menyampaikan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah. Kemudian yang ketiga, mengkomunikasikan upaya yang dilakukan untuk melindungi data pengguna di media di masa depan. Kemudian yang terakhir, barulah kita menjaga komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan dengan pengguna dan media untuk memulihkan kepercayaan.
Jadi itulah tadi materi dari saya. Dapat disimpulkan bahwa manajemen dan komunikasi krisis dari perspektif humas adalah tentang persiapan, respon yang efektif, dan pemulihan yang strategis. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, organisasi dapat lebih siap menghadapi situasi krisis dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap reputasi dan operasi mereka. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.